Oke, welcome back to my channel, Tukang Abal-Abal. Nah, itu tadi adalah cuplikan video mengenai kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh kecerobohan memakai gerinda tangan ya kawan-kawan. Gerinda itu ibarat pedang bermata dua. Apabila kita ceroboh dan tidak berhati-hati dalam penggunaannya, ini malah melukai diri kita. Lalu tujuan saya memberikan tutorial video kali ini adalah memberikan informasi manakah pemakaian yang benar dan yang salah versi saya untuk penggunaan pemotongan besi dan juga keramik. Oke, langsung saja ke inti dari video ini, kita saksikan. Ini kenapa gerinda gak berhenti-berhenti? Karena videonya ini panjang, jadi jangan di skip-skip ya, nanti kasihan. Jadinya malah salah paham, nanti saya yang disalahkan ya. Oke, langsung saja. Ini kita akan memakai gerinda dengan merek modern ya kan. Ini gerindanya variable speed. Ini ada pengaturan kecepatan. Karena secara umum untuk penggerindaan besi dan juga keramik itu berbeda ya kawan untuk kecepatannya, untuk sebenarnya itu. Nah, dan nanti saya nggak pakai pengaman ini ya, karena topik kita kali ini fokus pada cara pegang gerinda yang benar. Ini disclaimer ya kawan-kawan, ini menurut versi saya antara tukang bangunan dan tukang besi. Nah, untuk pemotongannya nanti kita tunjukkan seperti apa. Untuk yang pertama, ini kita coba pemotongan pada keramik. Nanti kita ambil dua pemotongan yang berbeda. Oke, yang perlu diperhatikan ya, ini posisi gerinda ini jangan sejajar dengan badan kita. Itu yang perlu kita utamakan dulu. Jangan dilakukan hal yang seperti ini. Nah, yang benar seperti apa? Posisi lurusnya gerinda ini kalau bisa di sebelah badan kita ya. Ini agar lebih aman. Oke, nanti kita akan melakukan pemotongan sebanyak 2 kali sesuai dengan perdebatan antara tukang bangunan dan tukang besi ya kan. Nah, ini untuk pemotongan gerinda ini sebaiknya putarannya direndahkan ya, karena ini kita pakai gerinda variable speed. Sebenarnya lebih recommended untuk pemotongan keramik pakai gerinda yang model seperti ini ya kawan. Nah, untuk yang pertama kita pakai pemotongan dengan mata gerinda di sebelah kanan dan dari depannya. Nah, seperti ini. Menurut saya ini masih aman ya, karena ini debu dengan pemotongan ini bisa terbuang ke depan. Oke, selanjutnya pemotongan yang kedua, mata gerinda ada di sebelah kiri dari badan gerinda. Oke, untuk pemotongan yang kedua ini menurut saya masih oke. Hanya saja ini masalahnya debunya ini mengarah ke badan kita. Ini sebenarnya tidak saya rekomendasikan, meskipun ini aman-aman saja, karena ini mempengaruhi pada pernapasan jangka panjang kita. Nah, jadi saya merekomendasikan untuk cara yang pertama. Untuk pemotongan keramik pakai gerinda ini sebenarnya ini relatif ya, antara benar dan salah itu tergantung bagaimana kebiasaan kita dan kita nyaman dan kita menguasai teknik-tekniknya, dan juga kita bisa meminimalisir resiko untuk pemotongannya. Oke, kita tiba untuk pemotongan besi. Nah, perlu diperhatikan ya untuk pemotongan besi kali ini. Nah, kita harus menyesuaikan putaran gerinda, karena besi ini materialnya lebih keras ya.
Jadi maksimalkan saja karena material besi ini sangat keras, dan lagi ini untuk pegangan ini harus kuat ya. Kalau saya biasanya begini. Nah, posisi tangan kiri pegang ini besinya, dan ini diganjal ya, usahakan diganjal. Lalu sesuaikan tahu dulu ini putaran gerindanya ini ke depan seperti ini ya. Jadi kalau bisa ini saat memotong itu arah gerinda itu menjauhi diri kita. Ini untuk besi saya tekankan seperti ini saya pertegas lagi ya untuk besi, karena ini untuk tingkatannya menurut saya besi ini dibutuhkan tingkat skill yang lebih tinggi ya kawan-kawan. Ini karena besi ini materialnya keras, ini resikonya juga lebih besar daripada keramik. Oke, untuk pemotongan yang saya rekomendasikan itu seperti ini. Dari belakang ke depan. Arah mata gerinda ada di sebelah kiri dari badan gerinda seperti ini. Ini hasilnya bagus dan ini lebih safety ya kawan-kawan, daripada posisi yang seperti ini. Oke, kita coba dengan posisi yang seperti ini. Untuk pemula ini tidak saya sarankan ya, karena putaran gerinda ini arahnya menuju ke kita, putarannya seperti ini. Karena sebenarnya ini untuk besi itu kita tekankan kalau bisa arah gerinda itu menjauhi diri kita. Kalau yang seperti ini malah nantinya mental ke tubuh kita. Karena ini bahaya, ini saya benar-benar tidak menyarankan bagi yang baru belajar. Oke, saya akan mencoba untuk memotongnya. Oke, pemotongan dengan cara yang seperti ini ternyata masih bisa ya. Namun saya tidak menyarankan cara yang seperti ini karena salah sedikit ini bisa fatal resikonya ya. Ini bisa mental ke tubuh kita. Ini saya tidak menyarankan juga bagi pemula yang masih dalam tahap belajar. Oke, kesimpulannya untuk pemotongan dengan besi tadi dengan dua cara yang tadi saya rekomendasikan cara yang pertama. Disclaimer lagi, ini tadi topiknya adalah bagaimana cara pemotongan gerinda antara besi dan keramik yang benar ya. Jadi maafkan apabila APD saya kurang lengkap, meskipun cuma pakai sarung tangan seadanya dan saya memakai lengan pendek. Ini bekas cipratan api gerinda. Ini tidak saya rekomendasikan ya, pakai lengan panjang yang benar. Dan satu lagi, ini tadi saya tidak gunakan pengaman gerindanya ini dengan tujuan untuk menunjukkan supaya jelas dan kawan-kawan juga bisa memahaminya. Dan satu lagi perlu diingat, ini untuk selalu memakai kacamata dan juga masker pelindung untuk pernapasan kita. Oke? Berhubung karena saya sudah capek ngomong, untuk kesimpulannya biar disampaikan oleh istri saya. Penggunaan gerinda tangan memang sangat membantu dalam berbagai pekerjaan. Namun kita tidak boleh mengabaikan potensi bahaya yang menyertainya. Kecelakaan kerja akibat penggunaan gerinda yang tidak aman dapat menyebabkan cedera serius, bahkan kematian. Untuk itu, mari kita selalu ingat untuk menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, seperti kacamata safety, sarung tangan, dan masker debu. Selain itu, pastikan gerinda dalam kondisi baik dan gunakan teknik penggerindaan yang benar. Dengan demikian, kita dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Jangan ragu untuk berbagi video ini dengan teman-teman Anda, agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya keselamatan kerja. Apakah Anda tidak setuju dengan pernyataan saya di video tadi? Jawab di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu like dan klik tombol subscribe. Dari saya, Tukang Abal-Abal.